Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lahan Adi Purwanto, salah satu dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman dasar. Mata kuliah pemrograman dasar ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 1. Pada mata kuliah ini akan membahas konsep-konsep fundamental algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian bagaimana menggunakan algoritma untuk memecahkan persoalan sederhana hingga persoalan yang kompleks terkait dengan pembuatan program komputer, kemudian menuliskan kode program yang sesuai. Penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang mengandung komponen-komponen mulai dari variabel, tipe data, operator, sintaks, konstruksi perjabangan, perulangan, larik, dan fungsi ataupun metode. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman untuk pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan teknik dasar pemrograman untuk memecahkan masalah. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan pada mata kuliah pemrograman dasar meliputi 3 aspek penilaian, di antaranya aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Pada aspek sikap, unsur yang dinilai adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pada aspek pengetahuan, unsur yang dinilai adalah menguasai konsep-konsep dasar pemrograman, serta pada aspek keterampilan, unsur yang dinilai adalah mampu menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman untuk memecahkan masalah. Penyelenggaraan mata kuliah pemrograman dasar berlangsung selama 1 semester, dan ini diselenggarakan sebanyak 16 pertemuan. 16 pertemuan ini termasuk UTS dan UAS, sehingga untuk proses tatap muka pembelajaran dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Adapun topik ataupun bahan kajian yang akan dibahas pada mata kuliah pemrograman dasar ini diantaranya mulai dari pengantar pemrograman, algoritma dan flowchart, tipe data dan variabel, operator, konstruksi percabangan, konstruksi perulangan, fungsi ataupun metode, larik ataupun array, dan diakhiri dengan studi kasus berkaitan dengan permasalahan pemrograman. Materi-materi pembelajaran dan daftar referensi dapat diunduh berupa RPS atau rencana pembelajaran semester, yang mana mahasiswa dapat mengunduhnya melalui LMS UMP, yakni di onclass.ump.ac.id. Pelaksanaan perkuliahan yang 14 pertemuan pada mata kuliah pemrograman dasar ini akan dikemas dengan beberapa metode pembelajaran seperti collaborative learning, case-based learning, maupun team-based project.
Seperti tadi ada proyek akhir atau studi kasus, ini akan dikerjakan secara tim atau berkelompok. Untuk pelaksanaan perkuliahan yang berjumlah 14 pertemuan tersebut tadi juga akan dikombinasikan antara sinkron dan asinkron, di mana mahasiswa mengakses seluruh materi pembelajaran dan untuk asesmen juga melalui platform yang sama, yaitu melalui platform LMS UMP di onclass.ump.ac.id. Materi pembelajaran yang akan diberikan kepada mahasiswa ada beberapa bentuk, misalnya ada PPT VO, PowerPoint dengan voiceover, kemudian ada podcast, ada video pembelajaran dari dosen pengampu juga. Kemudian untuk kelas pemrograman dasar ini terdapat beberapa komponen penilaian, ya, dari partisipasi, tugas, dan UTS serta UAS. Untuk partisipasi dan keaktifan mahasiswa ini mendapatkan porsi 10%, kemudian untuk tugas 30%, serta UTS dan UAS masing-masing juga 30%. Adapun tugas mencakup studi kasus ataupun tugas permasalahan pemrograman, mengerjakan kuis, dan proyek akhir semester atau yang tadi kita kemas dengan metode team based project. Demikian tadi deskripsi mata kuliah beserta dengan kontrak perkuliahan yang disediakan oleh dosen untuk mata kuliah pemrograman dasar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Oke, sudah masuk ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas, teman-teman semua. Terdengar, Pak? Terdengar jelas, Pak. Oke, ya, terima kasih. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dan aktivitas kita semuanya ya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pada pertemuan kali ini masuk ke pertemuan ke-6 ya. Masuk ke pertemuan ke-6 ini membahas perulangan ataupun looping ya. Untuk perulangan sendiri ataupun konstruksi perulangan di bahasa pemrograman yang kita pelajari di sini yaitu bahasa pemrograman C#. Ini ada 4 konstruksi perulangan, ada while, do while, for, dan for each. Yang mana dari 4 konstruksi ini pembahasannya kita bagi menjadi 2 pertemuan. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas while dan do while. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konstruksi untuk percabangan. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi di konstruksi perulangan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait mata kuliah yang sebelumnya? Mungkin silakan, saya persilakan pada teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Belum, Pak. Oke, cukup ya, berarti yang materi sebelumnya sudah bisa diterima ya. Oke. Ya, kalau gitu kita lanjut ke materi perulangan ataupun looping. Jadi, jalannya program itu terkadang memerlukan proses ataupun suatu proses ya, itu dijalankan secara berulang. Ya, jadi sesuai dengan apa namanya kehendak atau kebutuhan sistemnya seperti apa. Jadi pemrogram ini dapat menentukan jumlah perulangan ini sesuai dengan kebutuhan program. Intinya begitu. Ya, jadi perulangan adalah pernyataan dalam pemrograman di mana program akan mengulang sebuah atau sekelompok pernyataan selama kondisi bernilai benar. Oke.
Kemudian untuk perulangan dalam bahasa pemrograman yang kita pelajari saat ini diantaranya ada while, do while, for, dan for each. Yang mana pada kesempatan kali ini kita pelajari yang while dan do while, gitu ya. Nah, untuk for dan for each nanti di pertemuan berikutnya. Nah, kita pelajari yang pertama, bahas yang pertama, bahwasannya pernyataan ataupun konstruksi perulangan ini, ya, konstruksi perulangan while ini digunakan untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan beberapa kali. Artinya tidak hanya satu kali. Nah, berapa kalinya ini ya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, misalnya seperti game ya, kita bermain game misalnya nyawanya masih ya kan, ya selama nyawanya masih dia ngulang lagi, mulai dari mana ngulangnya kan begitu misalnya. Jadi selama kondisi bernilai benar, artinya seperti yang barusan kita contohkan game misalnya, jika kondisinya memang dia memenuhi, misalnya nyawa lebih besar dari 0, artinya nyawanya kan ada. Ketika nyawanya ada, maka ngulang lagi. Ya, teman-teman mungkin pernah main game apa nih yang ada nyawanya? Plant and Zombie mungkin? Atau misalnya Mario? Pernah, teman-teman? Apa? Zuma mungkin? Atau game-game yang lain? Nah, Super Mario misalnya. Zumba, Pak. Ya, itu game-game lama, tapi ya, sampai sekarang saya kira masih tetap ada ya. Saya tidak bilang banyak yang banyak yang main, tapi tetap ada yang main gitu ya. Itu game legend itu ya. Jadi selama kondisinya benar, maka pernyataan akan selalu dikerjakan atau dieksekusi. Adapun konstruksi dasarnya atau bentuk umum dari pernyataan while itu seperti ini ya. Oke, jadi while kemudian ada kondisi di dalam kurung, yang mana kondisi ini nanti akan mendapatkan atau menghasilkan nilai benar atau salah. Ya, akan menghasilkan nilai benar atau salah. Ketika kondisinya bernilai benar, maka yang ada di dalam kurung kurawal, ya, yang ada di dalam kurung kurawal yang di sini, pernyataan ini dia akan dieksekusi. Ya, pernyataan ini apakah hanya satu baris kode? Tidak. Ya, jadi pernyataan ini sesuai dengan kebutuhan, mau dituliskan berapa baris kode sesuai dengan kebutuhan dari program yang sedang dikembangkan. Nah, di dalam pernyataan ini juga sekaligus di dalamnya melakukan modifikasi bahasanya ya, modifikasi terhadap batasan yang dijadikan sebagai kondisi atau ungkapan di sini ya. Jadi keterangannya di sebelahnya ini bahwasanya blok pernyataan akan dieksekusi apabila atau selama kondisi dalam while ini dia ungkapannya bernilai benar, karena di sini nanti akan ada operasi perbandingan ya, menghasilkan logika ya, nilai true atau false begitu. Kemudian pengujian terhadap kondisi pada while ini dilakukan sebelum blok pernyataan. Jadi ini kan di atasnya ya while-nya ya. Jadi artinya ketika kondisinya memenuhi maka kerjakan. Tapi kalau ketika kondisinya atau while kondisinya ini bernilai false, maka kira-kira pernyataannya dikerjakan tidak, teman-teman? Tidak, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ketika kondisinya sesuai, misalnya kita disodorkan sebuah menu nih. Kira-kira menu itu sesuai dengan selera kita tidak? Kalau sesuai pasti kita ambil kan gitu. Kemudian pernyataan tidak dieksekusi sama sekali jika pada saat pengujian pertama untuk kondisi while-nya di sini itu sudah bernilai salah. Jadi misalnya sebelum konstruksi while ini di atasnya ada kode program yang lain misalnya sudah dieksekusi dan seterusnya sampailah pada konstruksi while ini, kemudian pada saat pengecekan kondisinya sudah bernilai salah. Kalau demikian yang terjadi maka pernyataan tidak dieksekusi sama sekali. Satu kali pun tidak dieksekusi. Lalu gimana? Pernyataan ini diabaikan, lanjut. Di bawah konstruksi while ini ada kode program apa yang lain? Nah, dieksekusi yang lainnya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi untuk mengakhiri kondisi while, maka di dalam blok pernyataan ini ada sebuah statement yang mana nanti akan memodifikasi variabel yang nanti akan dibandingkan di sini ya. Oke, sebagai pembatasnya.
supaya nanti dia akan berubah. Kalau tidak ada perubahan, maka kondisinya akan sama, perulangan akan berlangsung seterusnya. Gitu ya, terkait dengan apa namanya konstruksi dasar atau bentuk umum dari while. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada, Pak. Oke, oke, Mas Ridar aman ya? Kemudian Mas Abror Basit gimana? Bisa diterima ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kalau kita buat dengan flowchart untuk alur while ini ya, pertama start. Nah, sebelum masuk dalam konstruksi while, kita harus punya variabel yang nanti akan kita gunakan sebagai pencacahnya atau yang nanti akan kita buat sebagai menjadi batasannya. Artinya nanti kita jadikan dia sebagai untuk mencacah, untuk kita mengetahui apakah masih kondisinya masih memenuhi atau tidak ya, artinya sebagai batasannya nantinya. Nah, baru masuk ke kondisinya ya. Ketika kondisinya masih true ya kan, maka akan mengerjakan pernyataan sekaligus memodifikasi tadi pencacahnya. Nah, nanti kita akan contohkan sehingga lebih paham ya. Oke. Nah, setelah mengerjakan, kemana? Ngecek lagi apakah kondisinya masih memenuhi atau tidak. Kalau masih memenuhi, kerjakan lagi. Ya, kalau benar ya, kalau kondisinya masih true, maka lanjutnya ke sini dan cek terus, seterusnya alur ini berjalan seperti itu sampai kondisinya bernilai salah. Nah, ketika kondisinya bernilai salah, maka dia akan selesai dari konstruksi while-nya atau perulangan akan terhenti ya. Nah, ini kan materi flowchart ini kan di pertemuan kedua dulu ya. Oke. Ini kita terapkan lagi di sini. Ya, secara ini konstruksi while paham ya, teman-teman ya? Paham, Pak. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung saja ke contoh nih. Buatlah flowchart dan program untuk membuat program yang menampilkan bilangan 1 sampai 3 di layar output ya, gunakan konstruksi while. Ya, ini ada contoh yang kedua juga nanti. Nah, kira-kira gimana dengan mengacu yang tadi ini? Berarti yang pertama ini start ya. Ya, ini saya susah nulisnya nggak pakai pen tool ini ya. Start, tapi terlihat ya. Nah, setelah start kemana berarti? Berarti di sini kita bikin pencacahnya. Pencacahnya misalnya kita punya variabel integer i sama dengan kita karena tadi diminta untuk menampilkan 1 sampai 3 gitu kan. Nah, berarti kita mulai dari angka 1. Kita punya variabel i isinya 1, kemudian setelah itu kemana? Kalau mengacu contoh yang tadi teman-teman, Masuk ke kondisinya, Pak. masuk ke kondisinya. Nah, di pengecekan kondisinya di sini berarti bagaimana? Jika I lebih besar dari 3, maka kondisinya salah gitu. Nah, berarti di sini ngeceknya gimana? I kurang dari, kalau Kurang dari berarti kurang dari 4. 4. Oke, berarti kurang dari 4 ya. Ya. Nah, I kurang dari 4 karena nanti kalau begini berarti kan nanti kita naiknya berapa? Plus 1, Pak. Plus 1. Oke, kita pakainya plus 1 atau plus increment ya. Ya, plus. Oke. Ya, plus. Berarti kalau kondisinya ini benar, maka kemana? Menampilkan di sini apa? Kita display tampilkan kita nilai I-nya berapa kan begitu kan? Ya. Nah, kemudian setelah itu kemana? Dicek ulang, Pak, Cek kondisi ulang. Oh, sebelum nanti dulu. Oh, iya, Setelah I plus menampilkan plus, apa? I plus tambah 1. Nah, tadi ada apa di sini? Modifikasi pencacah. Pencacah. Sehingga di sini kita lakukan apa? I plus plus. Sehingga I-nya yang tadinya nilainya 1 sekarang jadi berapa? 2. 2. Setelah nilainya jadi 2, kemudian kemana? Kita cek lagi ke sini. Nah, kondisinya masih true atau false? Berarti kan di sini kondisinya apa? True ya. Oke, kalau ke bawah ini true kondisinya. Berarti kondisinya kalau tadi I-nya berapa? 2, masih true atau false? Masih true. Masih true. Kalau masih true berarti mengerjakan ini lagi kan? Berarti Ya. menampilkan I-nya berapa? Tadi udah tampil 1 ya.
Oke, sekarang tampil I-nya tadi terakhir berapa? 2, Pak. 2. Berarti sekarang tampil di layar output 2. Nah, setelah menampilkan kemudian gimana? I plus lagi ya. Plus lagi. Nah, sekarang I-nya menjadi 3. 3. Nah, setelah menjadi 3, alur berikutnya kemana? Ngecek lagi kan? Dicek lagi Nah, kondisinya. ngecek lagi. Kondisinya masih memenuhi tidak di sini? Masih memenuhi. Masih. Berarti kalau masih memenuhi, tampilkan I-nya berapa tadi? 3. 3. Berarti di layar outputnya ibaratnya di sini ya, tampilkan angka 3. Nah, setelah itu plus lagi kan di pernyataannya sini kan? Ya. Iya. Iya. Plus lagi, sekarang I-nya jadi berapa? Jadi 4. Jadi 4. Cek lagi kan? Nah, kondisinya masih memenuhi tidak? Tidak. Tidak. Karena kondisinya sudah tidak memenuhi, maka yang terjadi apa? False. Programnya Ya. berhenti. Dia bernilai Programnya diselesaikan. false, sehingga apa? Dia tidak lanjut ke ini lagi, tapi lanjutnya ke mana? N. Kan gitu kan? Paham teman-teman? Paham, Pak. Oke, Pak. itu secara konstruksinya. Nah, kalau misalnya kita buat programnya, ya, coba saya akan berpindah ke Visual Studio-nya. Saya tidak akan mengulang dari bagaimana pembuatan project ya, karena ini sudah pertemuan kesekian. Saya yakin teman-teman sudah clear semuanya. Ini saya contoh pembuatan. Oh, belum pindah screen ya ini ya? Belum. Oh, belum. Belum, Ya, Pak. sebentar. Saya stop screen dulu, kemudian saya share screen ulang ya. Nah, sekarang sudah terlihat Visual Studio saya, teman-teman. Nah, misalnya nih, kalau seperti tadi, mengacu pada yang ini, ya, pertama tadi apa ya? Inisialisasi pencacah ya. Berarti kita harus deklarasi dulu variabel apa ini? I berapa? Nah, kan gitu kan? Nah, berarti kita gimana? Berarti kita deklarasi variabelnya dulu kan? Integer apa tadi? Misalnya? I. I berapa tadi? Sama 1. dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke konstruksi perulangannya gimana? While apa? Kondisinya tadi I kurang dari 4. kurang dari 4, ya kan? Nah, kemudian masuk ke konstruksi while-nya seperti ini, masuk dalam blok while-nya. Apa di sini? Menampilkan apa? Untuk menampilkan kalau di sisa berarti console.write line misalnya ya. Console write line yang dituliskan apa? Nilai I. Langsung saja I-nya kan gitu ya, karena kita ingin menampilkan 1, 2, 3. Kemudian Increment I plus oh, plus, Pak. incrementnya belum ya, berarti di sini I plus sehingga setelah menampilkan plus dulu baru cek lagi kan begitu kan ya. Jadi sama seperti tadi di sini kita punya variabel I ya, punya variabel I, kemudian kita cek ya ketika atau selama nilai I-nya kurang dari 4 ya, karena kita settingannya pakai increment 1 berarti nanti mulai dari 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka dikerjakan ini yang ada di dalam kurung kurawal. Oke, jadi tadi I-nya 1, berarti kondisinya true atau false? True, Pak. Kondisinya true ya. Oke, sehingga di sini akan dieksekusi. Nah, tadi nilai I-nya berapa? Nilai I misalnya kita punya I-nya tadi kan 1, ya kan? Nah, kemudian kita tampil nih di tampilannya ya, tampilan layar outputnya sudah muncul angka 1 kan? Ya, terlihat ya coret-coret saya ya. Lihat, Pak. Oke, muncul angka 1. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya apa? I plus sehingga I-nya berubah menjadi berapa? Jadi berapa? 2. Nah, ya, jadi 2. Kemudian ngecek apakah masih memenuhi? Masih, Pak. Masih. Maka kerjakan lagi. Tampilkan di layar output berapa tadi I-nya? 2. Nah, kemudian setelah itu plus lagi, nilai I-nya jadi berapa? Jadi 3. Kemudian setelah itu cek lagi. Masih memenuhi tidak? Masih. Kerjakan lagi yang ada di dalam pernyataannya menjadi 3. Setelah itu plus lagi. I-nya menjadi berapa? I-nya sekarang menjadi 4. Sekarang kita punya I-nya 4. I-nya 4 di sini kondisinya bagaimana? Sudah
false, ya kan? 4 kurang dari 4 kan salah. 4 harusnya sama dengan 4. Kan gitu kan? Ya, kecuali kalau di sini 4 I kurang dari atau sama dengan 4. Nah, maka ini boleh. Jadi ini kondisinya sudah false, maka sudah keluar dari kondisi benar sehingga perulangan tidak lagi dijalankan. Sampai sini jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Yang berikutnya, ini tadi contoh yang program melakukan perhitungan volume kubus secara berulang juga apa namanya seperti itu ya. Misalnya kita akan bikin, misalnya di sini kita bikin judulnya terlebih dahulu console.writeLine. Ya. Volume kubus ya, oke. Baik, untuk yang selanjutnya teman-teman kita akan membahas do while ya. Kalau tadi while, sekarang do while, bukan duel ya. Kalau duel beda, itu mah di ring itu sana ya. Oke, jadi seperti halnya perulangan dengan while, pernyataan atau konstruksi ini untuk do while ini juga digunakan untuk mengeksekusi sebuah atau sekelompok pernyataan secara berulang. Nah, perbedaannya kalau do while ini akan mengecek kondisinya itu di akhir ya. Sementara kalau while tadi sebelum mengeksekusi tadi yang bagian slide. Nah, yang ini sebelum mengeksekusi dia ngapain dulu? Sebelum dieksekusi pernyataannya, dia ngecek dulu kan? Ya. Jadi ngecek dulu sebelum dieksekusi ya. Tapi kalau while kalau do while di sini dia itu mengeksekusi dulu baru ngecek. Maka di sini minimal akan menjalankan atau mengeksekusi pernyataan itu sebanyak 1 kali. Jadi walaupun tadi kondisinya, misalnya tadi kan kita punya while-nya itu I kurang dari 4. Kita sudah kasih nilai I di awal itu 10. I sama dengan 10. Ya kerjakan dulu, baru ngecek di akhir. Plus-plus baru ngecek. Gitu ya. Jadi walaupun kondisinya sudah salah dari awal, minimal dieksekusi sebanyak 1 kali. Gitu ya. Dan untuk konstruksi dasarnya, ini dibalik ya. Kalau tadi itu while-nya kan tadi kan while kondisi ataupun ungkapannya tadi di atas ya kan. Nah sekarang di atas ini diganti dengan do. Di atas ini diganti dengan do, while-nya ditaruh bawah. Jadi begitu masuk ke konstruksi ini tahu-tahu langsung do, lakukan. Apa yang dilakukan sama isinya tadi seperti pernyataan yang tadi. Kalau implementasi di program ya sama ya. Di sini misalnya sama kayak tadi kita punya variabel integer I sama dengan 0, langsung apa? Do tadi kan ya. Isi dari do apa di sini? Berarti kita console.writeLine yang ditampilkan apa? I-nya. Baik, kemudian kalau sudah dipahami semua teman-teman, ini ada tugas nih ya. Nih ya. Jelas semua tadi ya teman-teman, paham semuanya ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham teman-teman semuanya, silakan buatlah program untuk menghitung luas permukaan dan volume kubus dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau tadi kan kita sudah contohkan nih yang volume kubus saja. Nah, ini silakan karena sebelumnya kita sudah belajar kondisional ya, percabangan, maka ini nanti digabungkan dengan konstruksi percabangan yang sudah dipelajari pada pekan lalu ya. Nah, kumpulkan proyeknya, tugasnya ini nanti dijadikan RAR ya melalui tautan pengumpulan tugas pada LMS kita ya di onclass.ump.ac.id sebelum pertemuan pekan depan. Oke, mungkin itu ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup Sementara ya? belum ada, Pak. Oke, kalau gitu mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya Alamin. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.